Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Aryananda selaku moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada saya sendiri Putra Aryananda dan teman saya Ziovani Presya Zufa, Mahmudatul Fajrina, dan Zulfani Salsabila Utami. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kami presentasi hasil diskusi kami, yaitu tentang sikap. Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat, sakit, dan faktor resiko kesehatan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon suatu stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Ini merupakan pendapat dari Nato Atmojo 2012. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya. Yang keempat, media massa. Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya. Kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap. Yang terakhir, faktor emosional. Kadangkala suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Selanjutnya, fungsi sikap. Yang pertama, fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat bantu rangka mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi pertahanan ego. Merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi mempertahankan egonya. Dan yang ketiga, fungsi ekspresi nilai, yaitu sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dapat menunjukkan pada dirinya. Yang keempat, fungsi pengetahuan, yaitu individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Hubungan sikap dan perilaku. Teori perilaku beralasan Fishman dan Eisen 1980. Menurut Fishman dan Eisen, keputusan untuk melakukan perilaku tertentu merupakan hasil dari proses yang rasional. Teori perilaku berencana Eisen 1991. Eisen menganggap bahwa hubungan antara sikap dan perilaku dalam teori perilaku beralasan tidak menjelaskan mengenai perilaku yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh orang, meski yang punya sikap yang positif terhadap perilaku yang dimaksud. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan.